Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Angsuran aman? Kurang ngelingke rasa baper, menuhi baper. Pada kesempatan kali ini, Bagong John akan membahas alur cerita film yang berjudul di mana film ini mengisahkan tentang seorang ahli menyelam sekaligus kapten angkatan laut yang secara tak sengaja menemukan sosok hewan purba yang sangat mengerikan. Bahkan sosok makhluk tersebut ditemukan di dalam palung terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana. Seperti apa sosok makhluk tersebut? Ambil posisi ternyaman kalian, santai sejenak, dan inilah film. Dimulai dengan menunjukkan suasana di dalam sebuah kapal selam yang sedang berada di palung terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana, di mana misi tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Jonas. Dia berusaha menyelamatkan para awak kapal selam yang saat itu rusak akibat diserang oleh makhluk penghuni lautan yang kemungkinan besar berukuran sangat besar melebihi kapal selam yang mereka gunakan. Meski sebagian besar sudah berhasil diselamatkan, namun masih ada 2 kru lagi yang masih berada di dalam kapal selam tersebut. Akan tetapi, Jonas memilih untuk meninggalkan mereka semua karena kondisi saat itu memang tidak memungkinkan. Atas keputusan tersebut, Dr. Helles yang saat itu berada di sana sangat kecewa dengan Jonas. Akan tetapi, Jonas menjelaskan bahwa dirinya juga terpaksa melakukan itu semua. Dan benar saja, tak berselang lama saat mereka meninggalkan tempat tersebut, kapal selam itu pun meledak dengan sangat dahsyat. Tak terasa 5 tahun pun telah berlalu, lebih tepatnya di kawasan Shanghai di Cina telah berdiri sebuah markas penelitian di bawah laut yang bernama Menoan. Di kala itu datanglah seorang miliarder kaya raya bernama Jack Morris yang saat itu langsung disambut oleh Dr. Chang. Bahkan dia kemudian memperkenalkan anak perempuannya yang tak lain adalah Suyin, seorang janda beranak 1. Janda meneh urung-urung. She says she likes your hat. Kemudian, Chang mulai mengajak Morris ke ruang bawah laut dan berhenti di ruang penelitian. Di sana, Chang kembali memperkenalkan salah satu anak buahnya yang bernama Jack. Nice. This is awesome. Wow. Di sini sosok Jack merupakan seorang insinyur sekaligus desainer kapal selam dan juga Dr. Harrell yang kini menjadi petugas medis di sana. Tak hanya itu, Chang juga memperkenalkan seorang pilot jarak jauh bernama DJ dan Max selaku kepala bagian di Menoan. Yang saat itu dapat kita ketahui mereka sedang berkumpul untuk melakukan misi penelitian di bawah laut di tempat Palung Mariana. Perempuan ini bernama Lori yang tak lain adalah mantan istri Jonas yang memegang kendali kapal selam tersebut bersama Toshi dan The Wall. Yang kala itu terheran ketika mereka mulai sampai ke dasar Palung Mariana dengan banyaknya makhluk hidup dengan berbagai bentuk yang terkesan aneh. Tak lama berselang, The Wall mulai melepaskan robot penjelajah guna meneliti area lebih dalam lagi di Palung Mariana. Akan tetapi hal di luar prediksi mereka alami, yaitu saat radar yang dikendalikan oleh Toshi mendeteksi adanya gerakan makhluk besar yang mengarah ke robot peneliti. Bahkan seketika itu robot tersebut kehilangan kontak. Tak berhenti dengan serangan tersebut, ternyata makhluk besar itu mulai menyerang kapal selam yang mereka kendalikan. Bahkan akibat serangan itu, kapal selam tersebut mengalami gangguan, bahkan tidak bisa beroperasi. Meski Lori, Toshi, dan The Wall selamat, mereka kehilangan kontak dengan markas penelitian pusat. Akibat kejadian tersebut, Chang dan para anak buahnya mulai melakukan tindakan untuk misi penyelamatan mereka. Akan tetapi mereka dibuat kebingungan karena tim penyelamat tak ada yang bisa menyelam di kedalaman lebih dari 10.000 meter. Di sini Mac mengatakan bahwa ada seseorang yang bisa melakukan penyelaman di kedalaman tersebut. Dia adalah Jonas. Akan tetapi Dr. Heller menolak gagasan tersebut karena dia masih enggan untuk memaafkan Jonas akibat dia gagal menyelamatkan kedua rekannya. Di tengah perselisihan, Chang dan Mac mengambil jalan tengah dan tetap pergi ke negara Thailand guna menemui Jonas.
Seperti sudah mendapatkan firasat, sesampainya Cheng dan Meg di sana, Jonas langsung mengatakan bahwa dia tak mau melakukan penyelaman kembali, meskipun dengan bayaran yang lebih besar. Akan tetapi, pola pikir Jonas melunak setelah Meg menunjukkan rekaman Lori kepada Jonas yang terjebak di dasar palung Mariana, mengingat Lori adalah mantan istri yang sangat dia cintai. Papati meneh. Sementara Sujin yang berada di markas pusat mendapat kabar bahwa kapal Lori mengalami kebocoran oksigen, sehingga waktu penyelamatan mereka semakin sempit. Ditambah sosok Jonas tak kunjung sampai di sana. Maka dari itu Sujin memutuskan untuk menyelamatkan Lori dan yang lain sendirian. Setelah Sujin meluncur ke dalam palung Mariana, Jonas, Cheng, dan Meg sampai di Menoan. Mereka langsung diberitahu bahwa Sujin baru saja menyelam untuk menyelamatkan Lori. Mendengar berita tersebut, Jonas langsung bersiap untuk melakukan misi penyelamatan. Di momen ini, Jonas mendapat pesan dari Mei-Ying agar dirinya menyelamatkan ibunya. You must be the crazy. No, call me that. Dr. Heller. Your mum back in no time. I promise. Kemudian Jonas pun mulai melakukan penyelaman. Bahkan tak beberapa saat kemudian dia mulai melihat kapal selam Sujin yang langsung mengirimkan pesan kepada dirinya agar Sujin kembali ke permukaan. Akan tetapi di sini Sujin tak merespon pesan tersebut dan justru dia menyelam lebih dalam. Hingga akhirnya kapal Lori pun mulai terlihat dari kapal selam Sujin. Akan tetapi saat Sujin hendak menembakkan sebuah pengait, ada sesuatu yang tiba-tiba saja menabrak kapal miliknya. Dalam keadaan panik, di hadapannya muncul sebuah tentakel super besar yang menggulung kapal selam miliknya. Dan ternyata itu adalah seekor cumi-cumi berukuran sangat besar yang terus melilit kapal selam miliknya. Bahkan tak lama lagi kapal selam tersebut akan hancur. Tak disangka ternyata cumi-cumi tersebut dimakan oleh makhluk yang jauh lebih besar. Dan Jonas yang melihat hal tersebut mengatakan, lantas Jonas mulai menembakkan peluru suar agar mengalihkan penglihatan Megalodon tersebut. Sementara Sujin menyalakan pelontar agar dirinya kembali ke permukaan. Di saat Megalodon mengejar peluru suar, Jonas segera menyelamatkan kru kapal. Di sini Lori terlebih dahulu masuk ke dalam kapal, kemudian disusul oleh The Wall. Namun tiba-tiba Megalodon tersebut kembali ke arah kapal Jonas. Toshi yang mengetahui hal tersebut memilih untuk mengorbankan diri dan melontarkan kapal Jonas ke permukaan. Akibat hal tersebut, Toshi pun tewas di dalam kapal selam yang dimakan oleh Megalodon yang kemudian meledak. Setelah mereka sampai ke permukaan, Lori langsung dibawa ke ruangan medis dan segera diobati oleh Dr. Heller. Sementara Jonas mengabarkan bahwa Toshi tewas dimakan oleh Megalodon. Lantas Jonas menjenguk Lori. Di samping itu, Dr. Heller meminta maaf kepada Jonas atas sikapnya selama ini. Kemudian Jonas pun mengatakan, di sini lagi-lagi Jonas disalahkan atas kematian Toshi. Salah satunya Sujin. Namun hal tersebut tidak berselang lama. Singkat cerita, tim peneliti melakukan rapat mengenai makhluk Megalodon. Sementara Mei-Ying tengah asik bermain bola putar di lorong kaca. Is he part of this? He's a part of this team. Hingga Mei-Ying tak menyadari bahwa dirinya telah sampai di ujung lorong sendirian, dan ia dikejutkan dengan kehadiran sosok monster Megalodon yang hendak berniat menyerang dirinya. Akan tetapi dia masih beruntung karena dinding kaca tersebut cukup tebal. Akibat suara teriakan Mei-Ying dan getaran yang disebabkan oleh Megalodon, di ruang rapat sempat terhenti. Sujin yang menyadari Mei-Ying tak berada di sana bergegas mencari dirinya, disusul Jonas dan Meg.
Akhirnya mereka menemukan Maying yang terlihat sangat shock dan ketakutan. Sesaat kemudian datanglah ikan paus yang mendekat ke arah mereka, dan tiba-tiba saja Megalodon kembali datang dan memakan ikan paus tersebut. Hal itu membuat para peneliti di Menoan panik karena makhluk purba tersebut mampu keluar dari dalam Parung Mariana. Bahkan, hiu purba itu sempat menyerang kapal nelayan yang saat itu tengah di dekat kawasan Parung Mariana, tepatnya di arah selatan Menoan. Atas berita tersebut, para peneliti termasuk Jones menuju ke area yang dimaksudkan menggunakan sebuah kapal. Dan sesampainya mereka di lokasi, mereka hanya menemukan puing-puing kapal nelayan yang sudah hancur. Namun, sirip Megalodon masih terlihat dari posisi para peneliti berada. Kemudian, para peneliti berniat untuk menembakkan sebuah racun ke tubuh Megalodon. Akan tetapi, rencana tersebut terhalang dikarenakan makhluk purba itu adalah perenang yang sangat cepat. Dan mereka lebih memilih untuk memasang sebuah GPS di tubuh Megalodon terlebih dahulu. Maka dari itu, Jones yang akan melakukan tindakan itu. Tak butuh waktu lama, Jones telah sampai di tengah-tengah laut. Meski sempat kebingungan, akhirnya sosok Megalodon tiba-tiba muncul di hadapannya. Akan tetapi, saat Jones mulai ditarik kembali ke kapal, makhluk purba itu mulai mengejar Jones. Bahkan, Megalodon hampir saja memakan dirinya. Beruntung, nyawa Jones terselamatkan. Kemudian para peneliti berniat untuk mengikuti GPS yang terpasang di makhluk purba tersebut guna menembakkan sebuah racun ke tubuhnya. Dan kali ini giliran Sujin yang akan menyelam dan menembakkan racun tersebut menggunakan sebuah kerangkeng yang telah didesain agar Megalodon tak mampu menembusnya. Kemudian Maying pun mulai menyelam. Di saat Sujin mulai turun ke dalam laut, The Whale menjatuhkan beberapa daging segar yang masih berlumuran darah ke dalam laut guna memancing makhluk purba untuk mendekat. Alih-alih sesuai dengan rencana, ternyata Megalodon justru menyerang Sujin dari arah bawah saat Sujin hendak berusaha menembakkan racun tersebut. Ditambah cahaya laser membuat hiu purba tersebut menjauh dan berbalik untuk menyerang dirinya. Hal itu dimanfaatkan Sujin untuk menembakkan racun ke tubuh Megalodon dan berhasil. Akan tetapi, Megalodon tersebut seolah mengetahui dan justru semakin ganas, bahkan menyeret kerangkeng Sujin secara brutal. Melihat jandanya dalam keadaan bahaya, Jones langsung jatuh ke dalam air untuk menyelamatkan Sujin. Namun, dikarenakan tarikan dari Megalodon sangat kuat, membuat kapal yang mereka naiki terbalik. Bahkan, para peneliti terjatuh. Hal itu menarik perhatian dari Megalodon dan mulai melepaskan Sujin. Lantas, Jones langsung melakukan misi penyelamatan dengan cepat. Karena saat itu Sujin mengalami semaput akibat tabung gas yang ia kenakan mengalami kebocoran. Di sini lagi-lagi The Whale menjatuhkan daging segar untuk mengecoh Megalodon tersebut agar tidak mendekati Jones. Akan tetapi saat pancingan tersebut dimakan, Megalodon tetap saja ke arah Jones. Di saat Jones dan Sujin hampir saja dimakan oleh makhluk purba tersebut, dia terhenti karena tertahan oleh sebuah tali yang mengikat tubuhnya. Di sini makhluk purba tersebut terlihat lemas akibat racun yang ditembakkan oleh Sujin mulai bereaksi dan bahkan hewan purba tersebut mati. Setelah Sujin tersadar dan Megalodon sudah berhasil mereka kalahkan, suasana seakan telah membaik. Akan tetapi petaka tersebut baru saja akan dimulai. You want a proper picture? Get your head inside. Dalam waktu yang bersamaan muncul Megalodon yang jauh lebih besar dari dalam lautan yang langsung memakan The Whale dan juga bangkai Megalodon yang mereka bunuh.
Karena saking besarnya makhluk purba kali ini membuat kapal yang mereka naiki terbalik dan para peneliti jatuh ke dalam laut. Di sini Dr. Heller mengorbankan dirinya agar Jack dan yang lain selamat. Hingga akhirnya para kru termasuk para peneliti kembali ke Minoan menggunakan sebuah kapal boot. Di tengah-tengah perjalanan, tenaga bantuan helikopter datang dan mulai menembaki monster purba tersebut yang membuat Megalodon menjauh dari mereka. Akan tetapi, di sini Mr. Chang meninggal dunia akibat jantungnya terlalu sering dibuat deg-degan oleh Megalodon. Di malam hari, Morris dijemput oleh anak buahnya karena mereka berencana untuk menghabisi Megalodon dengan sebuah bom. Akan tetapi saat Megalodon tersebut mengapung, ternyata itu bukan makhluk purba, melainkan seekor paus dengan ukuran yang sangat besar. Karena panik, anak buah Morris langsung tancap gas yang membuat Morris halus terjatuh dari kapalnya. Alih-alih ingin menyelamatkan diri dengan nemplok di bangkai paus, tiba-tiba muncul monster Megalodon dari bawah laut yang langsung memakan Morris dan bangkai paus tersebut. Di keesokan harinya, Jack mendeteksi bahwa Megalodon tengah gabut mondar-mandir di kawasan bibir pantai, tempat para warga Bikini Bottom tengah bersenda gurau bersama ikan cepat. Sayang sekali plankton tidak ada di sini. Seperti ini. Hingga mereka tak menyadari bahwa di kawasan tersebut ada seekor makhluk super besar tengah kebingungan untuk memilih santapan segar. Di sini Megalodon tak sengaja menyeret sebuah jangkar kapal yang membuat mendeteksi GPS di tubuhnya terlepas. Seketika itu pula Megalodon mulai mencari perhatian dengan muncul di permukaan yang membuat para warga Bikini Bottom mulai histeris dan menjauh. Sementara di sisi lain Jack mengacaukan pandangan Megalodon dengan sebuah gelombang suara paus. Sedangkan Jonas dan Suyin berbagi tugas untuk menghabisi Megalodon tersebut dengan menyelam di bawah laut. Dan benar saja, setelah alat gelombang suara disikat oleh Megalodon, hiu raksasa tersebut mulai beradu skill dengan Jonas. Meliuk-liuk di tengah karang hingga akhirnya Suyin berhasil menembakkan sebuah misiu yang membuat sebuah ledakan besar. Akan tetapi hiu raksasa tersebut masih dalam keadaan hidup dan justru mulai menyerang ke arah Jonas. Dikarenakan skill Jonas terlalu pro, dia berhasil menukik ke bawah tubuh Megalodon dan dengan sirip kapal selamnya dia merobek bagian perut Megalodon. Akan tetapi monster tersebut belum mau menerima kekalahannya dan justru berbalik menyerang kapal Jonas yang membuat Jonas harus keluar dari dalam kapal selamnya. Sembari mengambil sebuah tombak sakti dan menancapkan tepat di mata monster laut tersebut yang membuat Megalodon benar-benar kesakitan, terlebih saat para hiu berdatangan dan mulai mencabik-cabik tubuhnya. Hingga pada akhirnya monster purba tersebut tewas menjadi santapan cucu-cucunya sendiri. Kemudian film pun berakhir. Beep beep, coming through, crazy. Saya mewakili kru kapal selam Bagong John pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini, semoga terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.